Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa 'adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Ngirit. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan, semua yang hadir di sini mendapatkan doa dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Setiap yang sholat subuh berjamaah di masjid atau ibu di rumah, kemudian dia zikir pagi, baca Al-Quran, kajian sampai matahari terbit, tunggu berapa waktu kemudian dia sholat isyraq atau awal duha, maka dia mendapatkan doa Rasulullah. Allahumma, ikuti, barik li ummati fi bukuriha. Artinya, ya Allah, berikan berkah untuk umatku pada pagi harinya. Kita semua mendapatkan doa Rasulullah, doa berkah. Amin. Dan doa yang kedua, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa ilman, ulangi, wa ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Jadi konsentrasi langsung hilang ada makanan. Ya Allah, Allahumma inna surga, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah ya Rabbal, itu doa Rasulullah setiap pagi. Yang pertama untuk umatnya, yang pertama untuk diri sendiri, agar mendapat ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal-amal seharian sampai nanti malam diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal, walaupun pakai masker tetap suaranya keras. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya wes. Coba. Pagi ini insyaallah mengawali saya di Taman Kedaung Masjid Nurul Huda, masjid yang megah, bagus. Sejak bangunan awal, jadi bapak belum kesini, saya udah di sini duluan. Sejak saya dulu masih kantong dulu. Itu puluhan tahun yang lalu. Jadi kalau saya kuliah di UIN itu tahun 89, wow, 30 tahun lebih Pak ya. 30 tahun lewat 2 tahun. Lama ya. 30 tahun yang lalu. Tahan nafas. Pakai lagi. Masya Allah. Alhamdulillah, di tahun 2021 saya terjadwal insya Allah 4 kali insya Allah ya. Januari, nanti bulan April, kemudian Juli dan Oktober. Nantikan. Itu yang available jadwal saya. Memang usahakan itu ditetapkan setahun supaya tidak diminta orang lain. Dan temanya udah saya kasih semua, yaitu tentang motivasi tauhid yang tidak dibahas oleh ustadz lain.
Dan pagi ini temanya syahdu, dahsyat, keren, mantap, asyik. Bilang jos, asyik. Yaitu otak kanan dan takdir. Pernah dengar belum? Barusan? Temanya tentang otak kanan dan takdir. Sampai di pertengahan Oktober nanti itu tentang otak kanan. Apa sih otak kanan itu? Dan bedanya dengan otak kiri. Otak kiri, Pak Bu, itu matematis, analitis, matematis, hitungan, penuh perhitungan. Otak kiri 1 tambah 1 sama dengan, ayo, walaupun tangannya gerak tapi matanya ke sini. 1 tambah 1 sama dengan, kalau otak kanan 1 tambah 1 bisa 1400. Jelas apa enggak? Belum dong, perlu dijelasin. Otak kiri 10 tambah 10 20. Tapi otak kanan itu loncat-loncat. Dia menggunakan keajaiban. Tidak pakai hitungan. Orang tuh ngomong, "Nak, kamu ibadah saja, minta sama Allah. Biar kamu gak kayak papa, rumah taman kedaung, biar kamu nanti punya rumah yang lebih gede." Itu menggunakan otak. Menggunakan otak. Ulangi, menggunakan otak. Tapi yang kiri, wah sudahlah, bapakmu ini miskin, gak usah kuliah, bapak gak sanggup, nanti kamu lah yang penting udah SMA, sarjana cukup lah. Itu otak kiri, perhitungan, dianalisis. Tapi otak kanan, nak, bapak emak berdoa terus agar kamu begitu lulus SMA, Allah kasih kamu kuliah. Walaupun ayah sudah tiada atau mungkin pensiun, tapi Allah kan maha kaya, nak. Minta sama Allah. Itu otak. Jelas apa enggak? Ibu dapat suami yang kayak begini, gunakan otak kiri atau otak kanan? Kalau otak kiri gak mungkin laku, ibu. Tuh ketawa dia. Tapi kalau otak kanan, ya Allah, kalau Allah engkau menjodohkan, takdir tuh. Otak kanan dan takdir itu bergandengan. Maka bisa jadi dapatnya seorang dokter, dapatnya seorang dokter, dapatnya orang anak orang kaya. Bu, bisa apa enggak? Jawab, bisa apa enggak? Itu menggunakan otak kanan. 1 tambah 1 otak kanan 1400. Sedekah 1 tumbuh jadi 1 pohon. Setiap pohon tumbuh 7 cabang. Setiap cabang tumbuh 10 buah. Jumlahnya berapa? 100 buah. Setiap cabangnya tumbuh 100 buah. Jadi berapa? 700. 700 tambah 700 1400. Halo? Halo? Kok nggak didengerin sih? Saya aja makan nggak ditengok-tengok, biar aja. Otak kanan kita pakai yang kiri, makan biar aja, ntar gua pulang berkat. Otak kanan, otak kiri tanggung. Udah dikasih. Jelas apa enggak? Dah, saya lanjutin nih Bu. Ini biar paham bener. Selama 4 kali, kalau diminta juga boleh nanti. Karena bulan Maretnya kosong, kemudian bulan Juninya kosong, Septembernya kosong. Ya, jadi masih ada 3 yang kosong. Ya, bulan 2, bulan 5, bulan 7 itu sudah ada kalau nggak salah. Nah, nanti sini baru saya kasih 4 kali. Tolong diperhatikan banget. Jangan menyerah pada takdir. Jangan menyerah pada otak kiri. Tapi kejar takdir dengan otak kanan. Dengan apa caranya? Keyakinan. Apa Bu? Coba dengarkan baik-baik. Saya akan baca Al-Quran.
Surahnya surah An-Nahl, ayatnya ayat ke-97. Itu otak kanan yang berbicara. Otak kanan berkaitan dengan keyakinan iman, maka Allah akan rubah hidup jadi baik. Dan surga janjikan Allah. Perhatikan. Tapi biar kompak, bareng-bareng dong, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, dia percaya, dia yakin bahwa mukmin, dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami jadikan hidupnya baik. Coba perhatikan. Nak kowe ngamal ke soleh, sholatnya bilang bagus, sholat lima waktunya bilang bagus, sholat lima waktu bilang bagus, sholat lima waktu, puasa Ramadannya, zakatnya, puasanya, hajinya, tetangganya, semangat dong. Teman-teman kerjanya, mertuanya, kepada anak-anaknya, mantunya, kepada cucunya, dia percaya bahwa mukmin, falanuhyiyannahu, pasti kami jadikan hidupnya baik. Otak kan berbicara. Lalu apa itu otak kanan? Otak kanan adalah otak bagian kanan yang tidak analitis, tidak matematis, enggak pakai hitung-hitungan. Kalau ngomong pakai keyakinan, udah maju aja, urusan menang urusan Allah, yang penting usaha. Itu otak kanan. Coba dulu masuk di UI, UIN, Unpad, UGM, IPB, nyoba dulu sayang. Ya tapi kan nilainya jelek. Allah kan Maha Kuasa. Bilang, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Wahai Engkau yang Maha Perkasa, wahai Engkau yang Maha Perkasa, wahai Allah yang Maha Perkasa, ya Qadir, yang Maha menguasai segala sesuatu, ya Qawi, yang Maha Kuat, ya Aziz, ya Azim, yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith, yang Maha Hidup, yang Maha Agung, bi rahmatika, dengan rahmatmu nastaghith, kami beristighosah, berharap, memohon. Ya Allah, hamba ingin nyenengin orang tua, ingin bikin orang tua bangga, pengen ya Allah nanti kalau udah sarjana bisa kerja dengan baik. Aku pengen mengumrah hajikan orang tua hamba. Tuh, nilai SMA-nya biasa aja, ikut ujian masuk di UIN, masuk di UI, masuk di Unpad, kemudian dapat beasiswa. Ibu bapaknya semester 3 udah gak bayar lagi. Sampai S1 selesai. Karena lebih bagus, tawarin S2. Karena bagus, S3. Udah pasti deh ngajar, pasti terima di mana-mana.
baru setahun lah dia kuliah di S2, dia menikah, kemudian dia bisa sambil mengumrohkan orang tuanya. Itu doa sekian tahun yang lalu. Orang tua yang yakin beberapa tahun yang lalu, Allah buktikan. Jadi menggunakan loncatan, jumping tanpa perhitungan. Kalau saya sedekah hari ini setiap harinya 10.000, wow, 300.000 tekor. Bapakmu gaji cuma 4 juta. Itu kalau otak kanan. Siapa memberi, Allah beri. Anfik yunfik. Kalau kamu berinfak, Allah berinfak kepada kamu. Gunakan otak kanan, pasti Allah balas. Dengan keyakinan yang tinggi, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami jadikan hidupnya lebih baik. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Wa syukri. Wa syukur. Asik. Kurang semangat. Asik. Mantap. Jelas apa enggak sekarang? Mas, itu otak kanan, yaitu tidak pakai matematika. Kalau matematikanya Allah. 1 tambah 1 sama dengan 1400. Ibu ngitung kue, besok nih berapa yang ngaji? Biasanya sih 60 orang, siapin 70. Kok sisanya 10? Buat ustaznya mau pulang. Niat yang baik diiringi lebih banyak. Nyiapin 60-70, tapi yang bagi juga bisa bawa pulang lagi. Alhamdulillah. Karena itu tidak pakai hitungan Allah. Orang pada makan bareng-bareng, 1 nampan, 10 orang kenyang, 4 orang kenyang, 20 orang kenyang. Yang nyambain siapa? Makanya kalau makan bareng sekeluarga, kalau saya tradisinya adalah habis maghrib itu bareng. Kalau pagi susah bareng. Saya sama istri aja yang bareng. Tapi kalau anak-anak susah. Apalagi libur begini, ada nanti jam 11 baru makan. Ada nanti yang enggak makan, tiduran. Kalau pulang dari rumah. Tapi kalau habis maghrib sudah kompak. Saya pulang musola, di rumah udah siap makan bareng. Terus ngobrol sampai isya. Saya ke masjid, anak-anak di rumah sama istri sholat bareng. Terus, nah itu ada keberkahan, ada kebersamaan, ada kenikmatan, ada cinta. Harus diciptakan. Maka keberkahan itu otak kanan. Masa iya sih makan bareng bisa nambah, bisa cukup? Itu otak kiri. Kalau otak kanan, kalau Allah menghendaki, bisa Allah tambah. Caranya bagaimana? Enggak pakai otak kiri lagi, pakai otak kanan saja. Terserah Allah gimana caranya, kita nggak pernah tahu. Percaya apa enggak? Harus percaya. Lihat surah Asy-Syura, ya. Ayat yang ke-20. Coba dengarkan, saya ngaji bareng-bareng. Yuk, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu hartsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa orang yang meniatkan, mengharapkan pahala akhirat, kerjanya karena Allah, kuliahnya karena Allah, nikah karena Allah, pengen punya rumah karena Allah, pengen haji semua karena Allah, sholat subuh bangun karena Allah,
Itu nanti Allah bangunin sendiri. Nazid lahu fi harthi, kami tambahkan baginya. Bagaimana cara nambahnya? Gak usah pakai otak kiri, otak kanan aja keyakinan. Gimana cara Allah? Ya Allah yang punya, Allah Maha Kuasa. Terserah Allah. Tahu-tahu nasinya cukup. Pernah Rasulullah kan makan, jamaahnya banyak, pasukannya banyak, segitu-gitunya semua makan, ngambil, cukup. Semuanya kenyang. Alhamdulillah. Asik. Takut muncrat ya. Lanjutnya nih. Mulai sekarang kita sandingkan otak kanan takdir. Ustaz, katanya takdir gak bisa berubah. Saya bilang takdir bisa dirubah. Siapa yang berubah? Jawab. Siapa yang berubah? Dengan cara apa? Doa. Dengan cara apa? Ikhtiar. Dengan cara apa? Niat karena Allah. Dengan cara apa? Tawakal. Orang yang niat karena Allah, kemudian usaha yang maksimal, doa tidak berhenti, kemudian tawakal, maka urusan tangan Allah. Sakit corona, kena virus corona, orang rumah sakit, dia nggak usah ke rumah sakit, dia siapkan saja itu kustul hindi, apa tuh sauda, minyak, kayu putih untuk disedot-sedot, dihirup-hirup, kemudian dia minum madu sebanyak-banyaknya. Minum madu tuh banyak Pak, jangan cuma 2 sendok, 5 sendok sekali minum. Dan minum madu campur air anget, jangan panas. Kalau panas nanti hancur rusak. Air anget. Dan caranya airnya dulu, baru madunya. Air setengah gelas, kasih 5 sendok. Dan cara meyakinkan bahwa itu madu asli adalah air, tuangkan, begitu langsung masuk ke bawah, itu asli. Kalau ada yang ngambang langsung dia merubah air, itu udah campur air. Dan kalau kita goyang ke arah seperti orang tawaf, maka akan membentuk, kalau taruh piring kasih air ya, itu membentuk heksagonal, ya, seperti sarang laba-laba itu bentuknya. Sarang laba-laba. Nah, minum batu sauda itu suara Rasulullah SAW. Air zam-zam. Berdoa tidak henti, sembuh. Yang penting 3 dijaga. 1, iman. 2, imun. 3, 3M. Beres. Apa tadi? Iman. Ya Allah, sakit darimu. Engkau yang mentakdirkan terjadi. Engkau pula menyembuhkan. Wa idza maridtu, sama-sama. Wa huwa yashfin. Maka kalau aku sakit, Allah sembuhkan. Otak kanan gunakan, otak kanan. Ini mah mati dah, mati. Karena ucapan pikiran kita menjadi doa. Maka niat karena Allah, usaha maksimal, doa tidak henti, tawakal. Insya Allah. Allah bilang apa? Innallaha, sama-sama. Yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Alhamdulillah. Asik. Jadi beres. Saya demi Allah, hari Senin PCR positif. Saya keber minum tadi yang saya sebutin. Senin berikutnya periksa lagi, PCR lagi. Selasa hasilnya negatif. Alhamdulillah. Keluarga saya ada 8 orang yang kena. Dari nenek, dari mertua,
serumah ada 4 orang. Dari kakak ipar dan anak-anaknya, keluarganya 4 orang, 8 orang. Tambah saya 1, 9. Saya sudah negatif sejak hari Selasa yang lalu. Alhamdulillah, bukan karena usaha saya, bukan karena doa saya, bukan karena tawakal saya, bukan yang saya, karena Allah yang menyembuhkan lewat usaha hamba, niat hambanya, usaha hambanya, dan doa hambanya serta tawakal hambanya. Kenapa? Karena Allah juga bilang, kalau aku sakit, Allah yang sembuhkan. Ada yang berobat ke rumah sakit, dipasang mulutnya, hidungnya, udah nggak karu-karuan, meninggal. Syekh Jabir, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau udah sampai pakai ventilator, mengerikan. Jangan sampai pakai ventilator. Kenapa? Di dalam nutup, udara keluar dimasuk-masukin, tetap sulit. Kalau udah masuk ICU dan kasih ventilator, alamat hampir semua yang udah ventilator itu lewat. Maka Bapak Ibu, Tibbun Nabawi, tiap hari minum madu. Sekarang tambah puasa, air zam-zam kalau ada, kalau nggak ada bisa pesan sama saya. Maaf jualan. Ngasih tahu. Habatus Sauda saya juga ada. Kemudian Kustul Hindi itu obat sebetulnya Ustadz Adi Hidayat, saya juga ada. Semua yang saya sebut itu ada, dikonsumsi rutin. Nafas lega, bersin-bersin, langsung kasih tisu dikasih ini. Bu, kantong saya ada ginian bu, kayak bayi ya. Nah, ya taruh dalam ini, sedot. Dan yang paling bahaya itu virus yang ada di belakang hidung, di sinusitis. Kalau di tenggorokan kita kumur-kumur pakai air anget, minum kopi yang panas, seruput, mati dia. Tapi yang di balik hidung, nah itu yang nanti bisa masuk ke paru-paru. Maka caranya hirup ini, dicampur air putih panas, dihirup. Nanti panas juga bisa mencair itu yang di dalam, atau hidung yang sinusitisnya sedang lendirnya keras, kental, itu bisa lumer dan mati. Kenapa? Virus ini mati di sekitar 20-30 derajat Celcius panasnya sudah mati. Yang penting ditambah lagi olahraga. Saya nggak kemana-mana, olahraga di rumah, pakai sepeda yang nggak kemana-mana. Aku naik sepeda kok, saya nggak sampai-sampai. Ternyata sepeda statis. Alhamdulillah. Gak usah lama-lama, udah tua, 1/4 jam, 20 menit atau 30 menit sambil nonton TV, sambil ngaji, nggak terasa, tahu-tahu sudah bisa setel. Mau berat, mau ringan, langsung kalori juga terbuang. Keren banget itu. Harga cuma murah ya. Kalau untuk demi Allah, atas sama Allah, nanti Allah akan ganti. Insya. Ayo sehat, bilang ayo. Katakan, aku sehat, aku kuat, aku bahagia, sejahtera, wafat, husnul khotimah. Itu akan terjadi. Paling gak mati. Maka gunakan otak kanan. Memandang hidup, otak kanan. Memandang kematian, otak kanan. Surga, otak kanan. Sholat, otak kanan. Allahu Akbar, otak kanan pakai. Janganlah paling gak diterima. Jangan. Gak bisa khusyuk, jangan. Usaha khusyuk, hasilnya terserah Allah. Yang penting udah usaha. Betul apa enggak? Tapi Ustadz, saya tuh ke Taman Kedaung susah. Kenapa? Masjidnya tinggi, gak bisa naik. Di bawah gak apa-apa, ada kursi. Di sela-sela kursi gak apa-apa.
Iya. Usaha ke masjidnya itu nomor 1. Niatnya nomor 1. Usaha ke masjid nomor 2. Nomor 3 doa. Ya Allah, matikan aku antara masjid dan rumah. Masjid rumah, masjid rumah. Antara itu. Kata Rasulullah, orang meninggal, wafat, tergantung kebiasaannya. Maaf, Hasan Al-Basri mengatakan begitu. Orang mati tergantung kebiasaannya. Kebiasaan baik kan baik, maka gunakan otak kanan. Ma'asya alaihi. Ya. Sidang salat subuh yang memuliakan, wah 45 baru bunyi. Ya. Berapa itu? Mana sih nggak ada? Oh nggak ada, kenapa nggak ada? Ganti. Saya lanjut. Selama ini yang menggunakan otak kiri, sekarang gunakan otak kanan. Otak kanan itu optimis, bisa dengan menggantungkan kepada otak kiri. Alah nggak mungkin nak, kowe anak wong kere. Jangan begitu. Orang-orang kampung saya yang ke BSD, ke Taman Kedaung, ke Ciputat, mereka nggak punya, orang petani. Begitu dia berangkat ke Ciputat, ikut di masjid, bisa kuliah. Dan pulang sudah sarjana. Dapat istri orang jauh. Dan banyak yang sukses. Alhamdulillah. Sukses itu tidak harus kaya, tidak harus ngetop, tidak harus. Dia bisa mencapai cita-citanya itu sukses. Maka jangan sepelekan orang. Oke ya, itu masih tahap pertama ini, otak kanan dan takdir. Takdir udah Allah tetapkan, tapi Allah bisa merubah takdir dengan kekuasaannya. Maka kalau kita berdoa, ya Jabbar, wahai yang maha perkasa, ya Qawi yang maha kuat, ya Qadir yang maha berkuasa atas segala sesuatu, ya Aziz yang maha tinggi, ya Alim yang maha mengetahui. Engkau Rabb kami hambamu. Engkau Tuhan Rabb kami, hamba anak dari hambamu, yaitu anak orang tua kami adalah hamba Allah. Hamba tergantung engkau. Maka setelah hamba ini niat kepadamu, usaha maksimal dan berdoa kepadamu, kuserahkan padamu. Terserah engkau ya Allah. Yang penting saya ingin 1, 2, 3. Saya sering cerita tuh ke banyak tempat itu. Saya dulu cuma ngomong, ya Allah, nanti saya kalau nikah pengen dapat seorang dokter. Dapat ya. Tergantung kok dulunya ngomong gimana. Udah katakan ketemu di mana, enggak usah dipikir. Karena Allah itu nanti bisa selek jadi tahu-tahu mak bedunduk otak kanan tuh. Beneran Pak. Ada orang mau haji. Tapi orang miskin Pak, mengumpulkan duitnya sehari 10.000, jadi sebulan 300.000. Setiap dapat duit dia ambil untuk Allah. Ya Allah, ini untuk haji. Saya atau istri saya atau anak saya yang berangkat, terserah engkau. Setiap hari dia dapat jual itu katakanlah 50.000, dia ambil 10.000, celuk masukin. Setelah 25 juta daftarin. Dulu kan 25 juta, sekarang masih ya? Yang haji biasa, reguler. Kalau zaman dulu, zaman saya waktu daftar masih 7,8 juta. Tahun 95 saya daftar tuh, masih kuliah S2. Saya tuh daftar
Ya Allah, sambil kuliah, sambil daftar haji. 10 tahun ya Allah Engkau berangkatkan. Saya hitung tuh. Ya Allah, saya pengen haji, saya calon istri saya nanti jadi istri saya, emak saya, bapak saya, berangkat berempat. Tahun 2005 berangkat beneran. Tapi Allah uji saya aja. Karena gak cukup, naik menjadi 20,5 juta tahun 2005. 20,5 juta tahun 2005. ONH biasa, reguler. Tapi Allah ganti. Saya ngomong sama murid ngaji saya, bos, saya mau haji nih tahun ini. Ustaz, kebetulan jamaah saya belum ada bimbingnya. Alhamdulillah. Berapa duitnya Ustaz? 17 sekian juta. Kurang dong. Ya iya, 125 juta dikali 10 tahun itu cuma sekitar 17 juta. Itu nabung. Enggak saya ambil. Saya ambil semua, saya transfer. Nih bos. Alhamdulillah, itu hanya untuk tiket. Tapi saya ikut hajinya ONH plus. Cuma 25 hari dan menemani waktu itu ada Mbak Ratisa, ada bendahara Ichmi yang saya bimbing orang-orang hebat. Alhamdulillah, senang tuh, loncat takdir Allah. 10 tahun lagi Allah saya harus berangkat haji. Jika memungkinkan sama istri, suami, bapak, emak, berempat. Hitungan saya kalau 7,8 juta, ya 7 kali 4 berapa? 28 juta. Ya sisanya nambah nanti gitu. Ternyata regulernya berubah. Tahun 2005 itu 20,5 juta bisa berangkat haji. Jauh, masih jauh kalau 4 orang sendiri bisa. Maka Allah ganti. Kamu berangkat sendiri aja. Alhamdulillah. Asik. Nungguin ya. Nah itu saya ceritakan bukan saya hebat, Allah yang hebat. Maka anak-anak ini tiap pagi harus sedekah. Caranya bagaimana? Ibu kasih duit 10.000. Nah sebelum engkau pakai apapun 1.000 masukin kotak. Dimanapun setiap pagi mesti kamu nabung, mesti kamu sedekah. Saya 10.000 ambil 1.000 sedekah. Malu pak, pakai kotak sendiri. Dari mana? Kaleng susu, kaleng apa, dibolong, tetap masukin. Setelah sebulan 30.000 kan, baru taruh masjid, baru kasih panti, baru kasih. Itu harus. Nanti akan membiasakan anak-anak senang sedekah. Kenapa? Sedekah kalau menggunakan otak kanan juga akan loncat. Kenapa? Setiap 1 rupiah Allah ganti 700 rupiah. Bahkan lebih banyak dari itu. Jelas apa enggak ini kira-kira? Maka otak kanan dan takdir kita dampingkan. Tinggalkan otak kiri yang matematis itu. Halo? Udah belum masuk kan? Kita biar pulangnya udah sholat isyraq kan keren ya. Ayah bunda yang baik. Satu ayat lagi coba perhatikan baik-baik. Oh sana jam 8:30 Pak. Udah siang sekali itu. Ngapusi itu jam bohong. Misalnya begini, ikuti saya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Surah Al-Qasas ayat 77. Salah. Al-A'raf. Salah. Walau anna al-qura, koreksi ya tadi ya.
Jika seandainya tuh tak kanan tuh penduduk suatu kaum, suatu komplek Taman Kedaung, amanu wattaqu, dia beriman, dia bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka kami akan buka pintu langit dan bumi dengan keberkahan. Alhamdulillah. Loh kok bisa? Ya itu urusan Allah. Yang penting kita tingkatkan iman terus, tingkatkan iman terus, takwa terus. Nanti Allah yang berubah. Allah yang bikin berkah. Sedekah terus, ngaji terus, berbuat baik terus sebagai implementasi dari iman dan takwa, maka nanti Allah akan berubah. Jangan menggunakan otak kiri, tapi gunakan otak kanan. Yakin dengan panduming Gusti Allah, yakin dengan karunia, maka doanya kan begini. Allahumma kfina, sama-sama. Bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Coba hafalin ya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka. Salah. Bener ya, salah. Allahumma kfina ya Rabbi. Allahumma kfina, ya Allah cukupkan kami, bihalalika, dengan rizkimu yang halal, an haramika, jauhkan yang haram, wa aghnina bifadlika, mampukan kami dengan rahmatmu, amman siwa, sehingga tidak meminta kepada selainmu, tidak meminta kepada selainmu. Jadi cuma dua kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Tambahkan doa ini setiap kali sholat, tambahkan. Ya Allah cukupkan kami dengan rizkimu yang halal, jauhkan dari yang haram, dan mampukan kayakan kami dengan rahmatmu, sehingga kami tidak meminta kepada selainmu. Jadi gak akan minta kepada selain Allah. Itu. Ya tapi kan gak pakai tapi, otak kanan gak pakai tapi. Kenapa? Semua bisa terjadi dengan izin Allah. Bahkan ibu bermimpi ingin menikahkan anak perempuannya dengan seorang hafidh yang ahli agama, ahli tafsir. Bisa dengan cara apa? Anak ibu didik, jadikan dia hafidh. Nanti yang datang orang yang identik dengan anak ibu. Kalau anak ibu keliaran tiap malam, dapatnya juga anak cowok yang keliaran tiap malam. Kenapa? Karena orang itu akan mencari yang identik. Halo? Betul apa enggak? Orang yang senang ke masjid hanya akan senang berkumpul orang yang senang jawab. Orang senang berkumpul ke masjid hanya senang kepada orang yang senang masjid. Tukang rokok senang ngumpul sama tukang mancing senang ngomongin tentang pancingan, ketemu senang ngumpul sama tukang mancing. Tukang gaplek senang sama tukang gaplek. Ahli jamaah masjid senang ketemu orang jamaah. Kalau gak datang tanya itu, Pak itu yang pojok gimana gak kelihatan ya? Kita tengok ya mungkin dia sakit. Tapi kalau gak pernah masjid, tahu-tahu loh, iki sapa sing mati? Kok ngerti-ngerti ono janur kuning menikah. Bendera kuning sapa iki?
Oh, gak ke masjid ya? Tapi kalau ahli masjid tahu doanya banyak, sholat orang banyak. Bedain coba, tetangga yang ke masjid apa enggak ke masjid? Beda apa enggak? Bahkan mati yang datang juga orang-orang yang identik. Alhamdulillah. Asik. Ibu senang ngaji. Nanti ahli pengajian datang semua. Sakit nih. Yang datang orang-orang yang suka ngaji. Ibu tenang bu, sabar, menggugurkan dosa. Nanti dikumpulin tuh satu-satu 100.000. Yang datang 40 orang, Masya Allah 4 juta. Ternyata sakit mendatangkan berkah. Alhamdulillah. Tapi apa ya enak Pak, sakit terima duit. Bisa bikin sembuh karena seneng. Alhamdulillah ya Allah, ternyata sakit itu enak. Alhamdulillah. Maka salah satu penyembuh sakit datang dari Allah lewat senang. Apa itu senang? Ridho. Apa? Ya Allah, terima kasih kau beri sakit sehingga gugurlah dosa-dosa hamba. Aku ridho dengan penyakit yang kau berikan. Aku senang. Maka sakitnya nggak rasakan. Karena dia senang. Kenapa senang? Karena akan digugurkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Tapi yang ngeluh tambah loro. Ya Allah, ya tua kiri kaya mah loro sisan. Ya Allah. Wes susah kaya sakit. Tetangga saya lo, rumahnya bagus, mobilnya bagus, kok nggak sakit-sakit? Ini udah ngontrak sakit-sakitan, ada nggak begitu? Ada. Sini nggak ada. Kenapa? Udah sadar. Jaga iman, jaga imun, tambah sekarang 3M. Ke masjidnya jalan kaki, pulang jalan kaki, berangkat sini, pulang lewat sana, ketemu orang, assalamualaikum, itu menebar salam, sehat. Dan itu alhamdulillah Pak, dari sejak saya kuliah di Jakarta sampai hari ini itu nggak pernah sakit dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Resepnya punya istri cantik. Kedua, nyenengin. Maka namanya asyik Bu. Asyik. Aman, senang, yakin, indah, imut, keren. Asyik. Bisa air. Dikasih tahu malah. Itu otak kiri itu. Kalau otak kan, oh iya bener juga ya, ternyata kenapa kok asyik namanya? Itu kan doa. Label yang ditempelkan ke orang itu doa. Aagim. Yang dipanggil aagim, ahli nge-gym. Ya emang gym itu gimnastiar. Dari gymnya itu adalah gymnasium. Yaitu apa? Senam. Gymnasium. Ya kan? Tahsil dai asyik. Dai itu dakwah Islamiyah. Asyik penyampaiannya, orangnya, gayanya. Maka walaupun umur 52 tahun, ini asli, nggak pakai dibuat-buat, nggak pakai kameranya, pakai dibagus-bagusin, asli. Bilang alhamdulillah, jangan itu otak kiri. Otak kiri kerjaannya itu iri. Kalau otak kanan, alhamdulillah berkah ya. Biasa kayak gitu dong, gitu. Lihat orang pintar ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, biar anakku kayak begitu dong. Pantas aja pesantren pintar ngaji. Anakku kagak pesantren, enggak bisa ngaji. Jangan begitu. Orang yang iri pasti sakit. Orang yang iri pasti cepat mati. Orang yang suka ngumpat-ngumpat pasti juga cepat sakit, cepat mati. Kenapa? Karena negatif ion-ion yang ada dalam tubuhnya. Pikirannya semua negatif. Sehingga gak senang ngumpul sama orang baik. Kalau bisa kebaikan kepada dia, maka jadikan semua ridho. Apa? Ridho. Itu pakai otak kanan. Tetangganya beli mobil, alhamdulillah, pasti nanti bisa minjem. Kalau anak saya hamil mau melahirkan, Pak Haji minjem ya. Oke.
Tapi kalau benci, ya mobil baru, paling juga kredit, didit tuh kan kredit. Benci bikin sakit hati. Mau minjem nggak enak, udah ngomong ke orang-orang. Betul apa enggak? Mau minjem tetangga nggak enak, kenapa? Gue ngomongin dia. Tapi kalau ya Allah, terima Pak Haji mobil baru, Insya Allah. Mudah-mudahan berkah manfaat. Doanya gitu. Nanti kalau minjem Pak Haji, anak saya melahirkan, boleh? Boleh. Enak. Betul apa enggak? Kenal anak perempuannya, Masya Allah, udah dekat, udah. Gimana kita nikah aja? Kalau anaknya mau, oke. Alhamdulillah mau ternyata nikahkan. Tapi kalau jangan, saya nggak suka orang tuanya, nggak jadi. Betul apa enggak? Halo? Maka gunakan otak. Udah masuk ya? Belum? Enak banget. Itu otak kanan belum. Kenapa? Karena asyik bikin awet muda, bikin sehat. Makanya corona hadapi dengan ceria, C-nya. Ulangi ini, bulan 2 bulan lalu sudah sampaikan. Corona hadapi dengan corona. Otak kanan, gunakan otak kanan. C-nya ceria. Apa? Biar aja corona itu mah kehendak Allah. Satu, ceria. Yang kedua, COO-nya apa? Olahraga. Naik sepeda. Kenapa kok bisa imun naik? Karena senang. Gerak semua tubuhnya. Takut keluar, beli statis. Kalau enggak, itu sepeda dipakein standar A, kemudian gerakin, terus muter yang belakang mudanya. Bisa apa enggak? Bisa. Sepeda ontel itu bisa. Kalau sepeda yang sekarang enggak ada standar A-nya ya. Saya dulu punya tuh Phonik namanya. Itu 2, olahraga. COR, resik. Ibu yang bersih, bapak yang bersih, sering wudu, cuci tangan. Hand sanitizer ini cuma contoh kecil. Allah mengajarkan pada kita selalu bersih, selalu berwudu. Rasulullah mengajarkan jangan sampai batal. Begitu batal wudu. Sunnah harian menjaga kesucian, bukan cuma kesucian, bukan hanya cuma bersih, tapi juga suci. Kantongin ini. Kenapa? Tangan ini banyak kuman, banyak virus. 3, resik bersih. Ogah junk food. Ojo mangan gorengane wis wireng minyake. Kuwi bahasa Jawa. Ojo mangan sing gorengan goreng apa jenenge kuwi? Minyake wis ireng. Ngerti mboten? Bahasa Jawa ki, ogah junk food. Jangan makan makanan yang olahannya jelas. Kemudian kalau daging disuntik, gede disuntik, itu bahaya buat kita, buat tubuh. Ogah junk food. Dan terakhir, masih lagi, CORON, ngasuk. Ya juga namanya juga ngarang. Otak kanan, jangan ke otak kiri. Oh ya iso, ngono kiri. Kalau kanan ngaso, ngaso. Apa itu? Istirahat dari jalan-jalan, istirahat ke mall, istirahat ngumpul sama orang, istirahat nggak perlu, istirahat dari kehidupan yang fana ini dengan banyak ibadah, berzikir, baca Al-Quran setiap hari. Ngasuk dari ngomongin orang, ngasuk dari dosa, ngasuk dari jalan-jalan, ngasuk. Dan terakhirlah Allah. Tujuanku, Allah harapanku, Allah tawakalku. Allah yang paling hebat. Enggak ada lagi. Dokter banyak mati, perawat banyak mati, yang nyuntik juga mati, yang disuntik mati, yang berobat mati, yang obatnya juga mati. Siapa yang bisa menghidupkan? Siapa yang bisa menyehatkan? Siapa yang bisa memberi kebaikan? Hanya Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Tunjuki jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah memberi nikmat, bukan jalan mereka yang tersesat. Jelas apa enggak? Jadi ini jalan yang lurus, menggunakan otak kanan digandengkan dengan takdir. Ya kalau Allah udah mati, tapi kita wajib usaha. Nah usaha dengan otak kanan, keyakinan kepada Allah, insya Allah Allah yang berubah. Dengan satu hadis pendek sebagai penutup, la yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah qadar kecuali doa. Doa sebelumnya diawali dengan niat yang lurus, ikhtiar yang bagus, kemudian doa terus menerus dan tawakal yang mulus. Insya Allah semua beres dengan izin Allah. Sehat, awet muda, segar, bugar, menyenangkan dan wafat husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalal. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizkimu yang halal, jauhkan dari yang kau haramkan, dan mampu kayakan kami dengan nikmat rahmatmu sehingga kami tidak meminta kepada selainmu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu cintamu untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan kepada cintamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, mudahkan semua harapan kami, mudahkan semua cita-cita kami, dan mudahkan ya Allah agar bisa menggunakan, memaksimalkan otak kami, menyandingkan dengan takdirmu yang telah Engkau tetapkan. Namun Engkau ya Allah yang Maha Perkasa, Engkau yang Maha Penguasa, yang Engkau pula yang menjadikan segala sesuatu terjadi. Maka ya Allah takdirkan yang terbaik. Yang sakit ya Allah sembuhkan, yang kekurangan harta cukupkan, yang belum ada jodoh bagi anak-anaknya berikan jodoh yang baik, yang belum bekerja berikan pekerjaan, yang masih miskin Engkau kayakan dengan rahmat dan cintamu, yang masih banyak hutang ya Allah lunaskan segera dengan rahmat dan cintamu, yang banyak keinginan satukan dan tetapkan dengan keyakinan kepadamu sehingga cita-citanya, harapannya adalah sama dengan harapan yang Engkau berikan kepadanya. Ya Allah, mudahkan urusan kami dan sampaikan kepada kami kematian yang husnul khotimah, wafat di tempat yang baik, sedang beramal baik bersama orang-orang baik, dan dimandikan, dikafankan, disolatkan, diantarkan ke makam, dikuburkan, didoakan oleh orang-orang yang baik pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alamin. Allahumma qsim 'anil bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitnah wat ta'un corona wal juhdi wal qahdi ma syagharu. Ya Allah, bebaskan, jauhkan kami dari musibah, bencana, dan segala yang menyakitkan dan segala yang menghancurkan, bala, bencana, musibah, fitnah, ta'un, corona atau apa namanya ya Allah. Bebaskan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri khalaq. Berlindung kepadamu dengan kalimat-Mu yang sempurna dari kekacauan, kedoliman, kejahatan manusia, kejahatan makhluk, kejahatan penguasa, kejahatan orang, kejahatan siapapun, dan selamatkan kami dari setan, iblis, jin, manusia, dan penguasa yang jahat, yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, dan subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Asik.